Pemerintah wajib membuat peraturan pelaksanaan yang bisa mengakomodir rasa ragu khawatir dari masyarakat pada umumnya. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Cara Gue. Pada kali ini kita berjumpa dengan narasumber Prof. Jaya. Selamat sore, Prof. Selamat sore semua, apa kabar? Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, beliau ini merupakan pakar dan praktisi hukum di Indonesia. Pada kali ini, Prof, kita diskusi bincang santai, tapi kontennya tetap serius maknanya, Prof. Berapa hari yang lalu itu pemerintah sudah mengesahkan terkait dengan RUU KUHP. Nah, ketika RUU KUHP tersebut disahkan dan beredar luas di media sosial, banyak pasal yang masih kontroversi dianggap oleh masyarakat. Itu kurang lebih sekitar 10-15 pasal. Kita akan bahas itu, Prof. Bagaimana tanggapan Anda soal pengesahan RUU KUHP tersebut? Hai semuanya. Kalau menurut hasil kajian Anda, pasal-pasal apa saja yang masih menjadi perdebatan atau kontroversial bagi masyarakat maupun para praktisi hukum? Oke. Coba Anda kaji, sampaikan terlebih dahulu. Jadi saya akan sampaikan satu persatu, Prof. Nanti mohon respon dan tanggapannya seperti apa. Salah satunya pasal terkait dengan kumpul kebo. Orang awam menyebutnya kumpul kebo, itu diatur dalam ketentuan pasal 412 KUHP. Bunyi pasalnya seperti apa? Oke, saya bacakan. Ayat 1 itu menyatakan setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Itu ayat 1. Sedangkan ayat 2, terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan A. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, atau B. orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. 3. Ayat 3-nya, terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku ketentuan pasal 25, 26, 30. Ayat 4, pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Mohon apa tanggapan Anda soal pasal 412, orang awam menyebutnya kumpul kebo? Silakan, Prof. Pasal tentang kumpul kebo tersebut kan kita sebut pemidanaan bersyarat, dalam arti penegakan hukum baru akan dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak terkait. Disebut dalam pasal tersebut antara dari suami maupun istri dari pelaku, orang tua yaitu ayah, ibu maupun saudara. Kami lihat ada hal yang sangat belum jelas. Yang pertama adalah saudara dari para pelaku itu sampai garis keturunan keberapa. Seperti contoh, apakah kalau itu omnya maupun iparnya bisa melakukan dugaan perbuatan kumpul kebo yang dilakukan? Ini kan masih harus dijelaskan. Nah, pasal ini juga menjadi kontroversial. Selain kumpul kebo dikaitkan dengan perzinahan, sehingga banyak pihak yang memprotes bagaimana kaitannya dengan para turis yang misalnya melancong ke Indonesia, ke Bali atau ke daerah wisata lainnya seperti Labuan Bajo. Salah satu daya tarik itu adalah daya tarik menyangkut seks, yang bisa mengakibatkan bahwa mereka tuh bisa melakukan hubungan seks dengan wanita yang bisa dia bayar. Ini kan jadi pertanyaan juga. Dan pasal ini juga menimbulkan
celah-celah yang perlu diwaspadai dalam praktek. Kalau itu bagi pihak-pihak yang punya etikat yang tidak baik, baik itu dari aparat penegak hukum, dari tramtip kita katakan maupun organisasi masyarakat, karena dia paham bahwa pasal ini ada tentang kumpul kebo maupun perzinahan, tapi esensinya mereka tidak tahu. Mereka menjadikan ini sebagai objek untuk menggerebek maupun objek pemerasan. Sehingga dalam hal ini pemerintah harus dari tenggang waktu, kalau saya tidak salah baca, bahwa KUH pidana ini baru akan diberlakukan 3 tahun 2025 Ya. sejak disahkan oleh pemerintah dan DPR. Nah, waktu 3 tahun inilah pemerintah, DPR beserta stakeholder lainnya harus benar-benar memberikan sosialisasi secara terus-menerus, edukasi maupun diseminasi atau penyebaran informasi, pertama kepada aparat penegak hukum yang paling berkaitan, polisi, jaksa, pengadilan, LSM, ormas-ormas, dan lain sebagainya, termasuk juga pada masyarakat, agar pasal ini tidak disalahgunakan. Kalau pasal ini diterapkan secara efektif dan secara tepat, para turis tidak perlu khawatir bahwa mereka takut nanti kalau dia membawa wanita yang bukan istrinya, ya, maupun wanita membawa laki-laki yang bukan suaminya untuk masuk di hotel atau apa, mereka takut karena akan dituduh kumpul kebo atau berzina atau apa. Karena aspek tuntutannya kan bergantung kepada pihak-pihak yang telah kami sebutkan di situ. Ada lagi kira-kira? Berarti pasal 412 ini fokus kepada delik aduan, ya? Itu intinya delik aduan. Terus ini kan ada bahasa penuntutan di sini. Tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri, orang tua atau anaknya. Nah, anggaplah ilustrasinya misalnya ada sepasang pemuda dan pemudi, kemudian digerebek misalnya. Maksudnya penuntutan di sini tingkat kejaksaan atau misalnya dia masih tetap bisa diproses tingkat penyidikan, Prof? Nah, suatu proses hukum ini kan terintegrasi sebenarnya. Ya. Mulai dari proses penyelidikan. Penyelidikan itu untuk mencari peristiwa pidananya ada atau tidak. Oke. Setelah ada peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Penyidikan ditetapkan tersangka dengan minimal 2 alat bukti, ya, saksi, keterangan ahli, petunjuk, maupun bukti surat. Kita katakan seperti itu kan, sesuai dengan ketentuan KUHP. Yeah. Nah, kalau sampai di bunyi pasal tidak bisa dilakukan penuntutan kalau tidak aduan dari pihak terkait, berarti seharusnya penyidikan Jalan. tidak bisa dilakukan, karena kalau sudah dilakukan penyidikan tidak dilakukan penuntutan, itu objek pra peradilan otomatis kan. Itu kan. Memang ini jadi ambigu ya. Iya. Meragukan pasal ini. Oke. Itu terkait dengan pasal kumpul kebo. Kemudian ada lagi yang kontroversi, Prof. Ya. Ini pasal 424. Pasal 424 itu yang mengatur terkait dengan minuman dan bahan yang memabukkan. Saya bacakan. Ayat 1-nya menyatakan setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ayat 2, setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ayat 3, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang meminum atau memakai bahan yang memabukkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda kategori 2. Kemudian
langsung ke ayat 5 yang agak-agak kontroversi juga. Jika pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf F. Bagaimana komentar Anda, Prof, soal itu? Ya, pasal ini pastilah sangat kontroversial. Di satu sisi kita memberikan izin kepada orang maupun perusahaan untuk menjual minuman keras, termasuk juga distribusi minuman keras, tapi kita membuat larangan sedalam itu. Kalau menyangkut ketentuan ayat 3 ayat 4 itu bisa diterima karena ada unsur paksaan. Ya, anak juga. Ya, tapi kalau menyangkut kita memberikan minuman kepada orang yang sudah mabok, berarti dia kan sudah minum yang cukup. Ya, saya juga tidak memahami mengapa pasal ini harus keluar. Kalau memang kita ingin membatasi atau melarang orang minum sampai memabukkan, menurut saya jauh lebih baik kita jangan memberikan izin untuk distributor minuman keras maupun pabrik minuman keras di Indonesia. Ya, itu pun sangat dibutuhkan penjelasan dari pemerintah. Misalnya yang hari ini Departemen Hukum dan HAM, apa yang menjadi memori penjelasan atau memori von Tuchlichting adanya eksistensi pasal ini, kita perlu melihat kepada penjelasannya terlebih dahulu. Jadi pasal ini juga menyasar karyawan begitu, Nah, ini yang menuangkan minuman. ini akan bikin orang sangat takut untuk bekerja di tempat-tempat yang menjual minuman keras, termasuk juga yang berlisensi otomatis kan, yang berizin, misalnya di kafe-kafe, di restoran-restoran tertentu atau di hotel bintang 5, karena mereka menuangkan minuman keras kepada orang tersebut yang sedang minum minuman keras itu. Ini kan membahayakan pekerjaan mereka nanti jadi akan takut. Kalau dengan begitu esensi dari diberikan izin untuk produk minuman keras itu kontradiktif sekali dengan adanya pasal ini. Kenapa sekalian dilarang aja? Ya, ada apa di belakang pasal ini? Ya, untuk lagi-lagi tugas pemerintah untuk memberikan penjelasan yang sangat jelas serta bagaimana law enforcement daripada pasal-pasal yang ambigu, yang membingungkan, termasuk pasal tentang kumpul-kumpul perzinaan, pasal tentang minuman keras ini. Seperti itu, Pak. Oke, siap, Prof. Ini kita lanjut ke pasal kontroversi lainnya, yaitu pasal terkait dengan pidana mati. Ya. Nah, pasal pidana mati ini itu dalam RUU KUHP yang disahkan itu diatur dalam ketentuan pasal 67, 68 sama 69. Mungkin saya fokus ke pasal 69, Prof. Saya bacakan. Ya. Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana paling lama 15 tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 tahun dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Ayat 2, ketentuan mengenai tata caranya itu diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi pasal ini ilustrasinya begini, Prof. Saya punya contoh. Ini kan kasus proses persidangan FS Sambo. Ini kan masih berlangsung dan anggaplah beliau akan mendapatkan vonis yang paling tinggi, katakanlah begitu. Atau bahkan pasal ini ditujukan memang untuk melindungi orang-orang tertentu agar kemudian tidak bisa dihukum pidana mati begitu. Nah, itu bagaimana pendapat Anda soal ini? Saya sudah mendengar rumor seperti itu. Oke. Tapi kita perlu mengedukasi masyarakat maupun para praktisi hukum bahwa proses persidangan Sambo ini kan beberapa bulan lagi akan mencapai vonis atau putusan. Betul. Let's say aja kita katakan dia dipidana maksimum seumur hidup. Ini dalam kaitan
bukan mau mendahului majelis hakim. Dan kaitan dengan pasal yang Anda sampaikan tadi, memang ada rumor menyatakan bahwa pasal ini untuk menyelamatkan Sambo dari pidana mati. Tetapi perlu saya jelaskan bahwa yang pertama, KUH pidana baru ini baru berlaku efektif dalam arti diimplementasikan 3 tahun setelah dia disahkan oleh pemerintah beserta DPR, dalam arti tahun 2005. Saya yakin kok proses hukumnya sudah selesai sampai Mahkamah Agung, sehingga pasal ini belum berlaku. Nah, dan kita juga mengetahui bahwa suatu peraturan perundang-undang tidak berlaku surut. Ferdy Sambo CS itu diproses dan diadili sesuai dengan ketentuan KUH pidana sebelum disahkannya KUH pidana yang baru. Dan proses hukum selanjutnya, baik itu banding maupun kasasi, pasti akan tetap memakai ketentuan KUH pidana yang lama. Ya, karena yang baru ini belum diberlakukan dengan segala ketentuan yang ada, yang pidana seumur hidupnya tidak memakai reservation atau dengan bersyarat. Nah, ini juga bagian dari tugas pemerintah untuk memberikan sosialisasi sehingga tidak timbul isu-isu atau rumor yang real tentang pasal ini. Oke, itu menurut Anda soal pasal pidana mati ya? Seumur hidup. Pidana pasal seumur hidup kan? Kemudian kita masuk ke pasal yang kontroversi selanjutnya, Prof. Itu terkait dengan pasal penghinaan presiden. Apa bunyi pasalnya? Oke. Jadi pasal penghinaan presiden itu saya bercerita sedikit supaya dapat alur ininya. Sebenarnya kan pasal itu dalam KUHP yang lama sudah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK tahun 2006 yang lalu. MK menyatakan dalam pertimbangannya ke depan tidak diperbolehkan lagi ketentuan pasal ini dibuat bahkan yang mirip sekalipun tidak boleh lagi, begitu bahasanya. Kenapa kemudian pasal ini muncul lagi dalam RUU KUHP yang terbaru? Itu gimana respon Anda dulu soal itu? Pasal yang sudah dinyatakan tidak berlaku dan mengikat lagi oleh MK ternyata muncul lagi di KUHP baru. Betul. Ini kan sehingga timbul pertanyaan, apakah dalam pembicaraan perumusan pasal KUH pidana tersebut, khususnya berkaitan pasal-pasal yang ada hubungannya dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dilibatkan. Kita khawatir seperti itu kan. Nah, tapi karena pasal yang sudah dicantumkan menjadi bagian dari KUHP baru, sehingga kalau ada warga masyarakat yang berkeberatan atau merasa hak konstitusional dilanggar, berarti harus mengajukan judicial review lagi ke Mahkamah Konstitusi. Memang ini jadi tumpang tindih lagi ini kan persoalan seperti ini. Jadi ini nantinya menjadi permasalahan ketatanegaraan Pak Alun, masalah konstitusi. Jadi begitu ya, walaupun sudah dibatalkan kan? Oke, Prof. Kita lanjut ke pasal kontroversi berikutnya, yaitu terkait dengan berisik di lingkungan dan berakibat mengganggu tetangga. Itu diatur juga dalam RUU KUHP yang disahkan oleh pemerintah. Saya bacakan, Prof. Nah, dia menjadi KUHP. Iya, KUHP. Siap. Ya, coba bunyi pasalnya begitu. Pasal 265 dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2 setiap orang yang mengganggu ketentraman lingkungan dengan membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada malam, atau B membuat seruan atau tanda-tanda bahaya palsu. Bagaimana menurut Anda? Kalau alarm palsu itu ya kita bisa pahami lah. Tapi untuk membuat berisik itu timbul pertanyaan, bagaimana proses penegakan hukumnya? Dalam arti benchmark atau patokan bahwa itu disebut berisik itu seperti apa?
eh, tools, alat apa yang dipakai untuk menentukan bahwa kalau kondisi Berisik. seperti ini itu sudah masuk kategori berisik. Kira-kira alat apa yang dipakai? Kan alat untuk menentukan ada yang namanya desibel. Yang perlu diketahui di dalam penjelasan bagaimana proses penegakan hukumnya. Misalnya saya melaporkan tetangga ini ada bunyi suaranya ribut-ribut atau setel TV yang kuat atau ada sedikit musik Atau ada hajatan misalnya. atau ada hajatan, let's say seperti itu. Atau misalnya ada kegiatan keagamaan. Ya, keagamaan pada volume suara berapa, setinggi apa, sekeras apa, itu masuk kategori berisik. Nah, penegakan hukumnya seperti apa? Kita perlu lihat penjelasan ya. Karena kalau ini diajukan, ini kan pidana. Pidana siapa? Polisi. Diajukan ke polisi, diajukan ke polisi misalnya kan. Ini masuk delik aduan atau tidak? Oke. Ya. Kalau tidak delik aduan, polisi dilaporkan, dia bisa menindak, mengajukannya ke pengadilan. Proses hukumnya seperti apa? Kan kalau kita mau menentukan, oh sesuatu ini berisik, itu kan perlu alat ukur, perlu pakar yang bisa menjelaskan. Kalau teriakan suara setinggi ini, sekeras ini, udah masuk kategori berisik. Jadi tidak sederhana ini. Kadang-kadang pasal itu dibikin yang mana pada saat implementasinya sangat sulit sekali untuk ditentukan. Itu lagi-lagi tugas pemerintah untuk menjelaskan apakah nanti di peraturan pelaksananya akan dielaborasi lebih terinci atau tidak. Kita lihat aja nanti. Itu aja masukan dari saya. Oke. Sebenarnya masih banyak Prof pasal yang kontroversi, tapi sampai sejauh ini menurut Anda selaku pakar dan praktisi hukum, secara keseluruhan RUU KUHP yang disahkan ini bagaimana menurut Anda? Apakah misalnya antara DPR sama pemerintah kurang mengakomodir pendapat ataupun masukan dari masyarakat atau seperti apa? Nah, setiap peraturan undang-undang yang disahkan ataupun diterbitkan sudah pasti tidak bisa menyenangkan semua pihak. Undang-undang seperti KUHP ini kan sudah menjadi wacana, proses pembicaraan, pembahasan itu puluhan tahun lalu ya. Betul. Sejak tahun 70 sampai saat ini baru disahkan oleh pemerintah bersama DPR. Nah, dalam dia memproses undang-undang ini pastilah mengundang, minta masukan dari institusi terkait, misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, para pakar hukum pidana, pakar hukum bidang lain, pada ahli-ahli agama, LSM, tokoh-tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya. Dan pemerintah dalam hal ini termasuk DPR mungkin sejauh mungkin mengakomodasi pendapat. Mengingat bahwa Indonesia ini kan negara yang sangat heterogen, sangat luas, begitu banyak suku, agama, ras maupun antar golongan, sehingga sejauh mungkin dia mengakomodir. Dan otomatis walaupun undang-undang ini yaitu KUH pidana ini sudah lolos sehingga menjadi undang-undang, itu bagi pihak-pihak tertentu maupun anggota masyarakat yang masih keberatan bisa mengajukannya ke proses judicial review di Mahkamah Konstitusi. Tidak perlu demo, karena demo itu kontraproduktif menurut kami. Dan kedua, ini ada masa sosialisasi, edukasi, serta diseminasi informasi selama 3 tahun oleh pemerintah. Yang penting bahwa segala hal yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk keluarnya peraturan pelaksanaan, agar dapat membuat lebih terang, lebih jelas ketentuan pasal-pasal yang menjadi kontroversi. Jangan seperti tiap penjelasan di dalam peraturan perundang-undangan kita, sering pasal tertentu yang bagi kita tidak jelas
Begitu kita baca penjelasannya dianggap cukup jelas. Ya, kalau begitu kan tidak mengenai sasaran. Kan banyak pasal yang masih kontroversi dalam hal ini. Proses penegakan hukum terhadap KUHP yang baru ini khususnya berkaitan dengan pasal-pasal kontroversial yang mana belum diatur di dalam KUHP. Berarti KUHP harus direvisi dan pasal-pasal tersebut harus menjadi bagian dari KUHP yang telah direvisi. Oke teman-teman semua, itulah beberapa pasal yang sudah kami kaji, sudah dibahas dan direspon sama Prof. Jaya selaku pakar dan praktisi hukum. Mungkin teman-teman kalaupun ada misalnya pasal-pasal yang kontroversi lebih lanjut, kita akan ketemu lagi Prof di season berikutnya terkait dengan KUHP yang baru disahkan. Sampai jumpa, sehat selalu dan terima kasih banyak Prof. Semoga kiranya bermanfaat. Terima Amin. kasih.